Oke, halo semuanya, kembali lagi di IR Podcast. Nah, untuk kali ini saya sebagai moderator, nama saya Mumtaz Ahmad Pradipa dan sebelah saya ada Dewa Aji Nugraha yang kali ini akan membahas topik Israel dan Palestina. Nah, bagaimana kita akan berbincang secara santai, gimana itu? Oke, mungkin bisa mulai dengan sejarahnya ya, gimana? Dari sejarah Palestina mungkin eh, dari bagaimana mungkin beberapa agama seperti kita tahu di Israel ini ada tiga agama apa ya mendominan apa Yang tinggal di sana. iya Bukan mayoritas. apa saja itu seperti apa saja agama itu. Jadi pertama ada jelas agama Ada Jewish Ya, yaitu Yahudi, yang kedua negara Kristen, dan yang ketiga pastinya itu Muslim, Nah. yaitu Islam. nah bisa mungkin menjelaskan gimana tiga agama ini bisa end up di daerah ini gimana itu. Oke, sebelumnya jadi kita kan ini membahas tentang konflik yang sedang panas sekarang. Bahkan ini Betul. menjadi salah satu krisis humanity, krisis humanitarian yang terbesar di era modern ini. Setelah krisis Rwanda ya, genosida. Iya. Bahkan krisis Palestina ini bisa dibilang sudah di sebuah genosida ya, teman-teman. Iya. Jadi mungkin aku bisa sebutkan konflik Palestina ini, jika kalian tahu, ini sudah berlangsung bahkan 1 abad lebih. Nah, sebelum kita memasuki konflik tersebut, membahas tentang konflik yang berkepanjangan ini, bahkan yang berakhir dengan genosida, bahkan mencoba penghapusan suatu etnis, yaitu yang konflik yang 1 abad ini, kita mungkin akan memasuki time travel ya teman-teman. Time travel kita akan menjelajahi ya apa sih sosial dan politik di negara Levant ini. Jadi seperti yang dikatakan teman saya Mas Dipa ini, Levant ini atau tanda kutip Palestina itu ada tiga agama di sana yang tinggal, yaitu ya pertama itu Kristen, Jewish yaitu Yahudi, dan Muslim. Iya. Nah, sejarahnya bagaimana sih? Jika kita ditarik mundur sekali, bahkan sebelum zaman Romawi, Jewish itu sudah ada di sana. Saya kan Islam ya, Islam dari Ya. sejarah Islam sendiri, umat Yahudi itu kan berasal dari Mesir ya. Nah, sama Nabi kita itu Isa dibawa ke tanah Levant ini dan akhirnya berkembang di sana. Dan lambat laun para Romawi datang menjajah daerah Levant ini ya. Nah, para Yahudi itu sudah di sana, warga-warga Yahudi sudah di sana, dan saat kerajaan Romawi datang di sana, mereka tuh dipersekusi, bukan dipersekusi, lebih condong ke diperbudak. Dan waktu itu Nabi Isa sudah jika di agama Kristen sendiri itu kan disalib ya teman-teman. Dan Ya. padahal tidak disalib, itu kan jenis Judas, itu salah satu murid yang berkhianat kan. Nah, akhirnya jatuhnya ke Kristen di sana. Yang kedua ada umat Kristen di sana. Dan time skip saat Nabi Muhammad kita, Nabi Rasulullah SAW kan sudah turun tuh, lahir di Yap. Arab kan. Iya. Akan menyebarkan agama Islam melalui Rasidun Khalifah. Nah, saat Rasidun itu bertempur dengan di sini bertempur dengan kerajaan Romawi dan menang, akhirnya menguasai Levant. Nah, yang ketiga ini baru Muslim masuk. Jadi dalam sejarah panjang ya sebenarnya nih tiga agama ini sudah hidup berdampingan ya secara damai di Iya, situ. sudah biasa, Sudah biasa. Soalnya mereka bertiga ini, agama tiga ini sudah kayak emang merasa itu tanah suci. Levant itu tanah suci bersama. Betul. Soalnya bahkan dari nabi-nabi kita, termasuk aku ya sebagai umat Muslim, itu kebanyakan turun di sana. Pertama ya Nabi Daud, Musa yang dari agama Jewish, Yahudi, terus agama Kristen Isa atau disebut kalian mohon maaf ya Yesus, dan di sana semua. Nah, bahkan beberapa nabi kita termasuk yang disebutkan di Islam turun di sana. Jadi tiga agama ini ya itu sudah setuju bahwasannya daerah ini daerah ini itu seperti kayak daerah suci bersama, kayak Masjid Al-Aqsa dan sebarangkali ada Yerusalem. Nah, time skip karena ini perpecahan, kita mulai masuk ke konflik ya. Bagaimana tiga agama ini kok bisa tiba-tiba yang awalnya dari
sejarah Nabi ya, sejarah Iya. Nabi itu Dan itu hidup bersama udah seperti apa ya? Living together gitu Iya. kan, tiba-tiba kok berkonflik itu gimana itu? Nah, mari kita masuki kenapa yang sudah lama nih tiga agama kok bisa pecah di sini. Nah, mungkin bisa time skip ya. Nah, saat zamannya apa? Zamannya Crusade. Crusade. Nah, ya, Crusade. Ya. Nah, kalian tahu Crusade? Itu beberapa raja di Eropa itu merasa kayak ini tanah apa ya? Tanah suci itu harus direbut oleh kaum Kristiani karena disebut tanah suci mereka sendiri. Nah, dalam beberapa ratus tahun ya ini, beberapa crusade itu telah dilakukan ya di tanah Levant ini untuk Sudah beberapa kali crusade Iya. ya, crusade pertama, kedua dan ya. Ya, Setelah setelah itu sebenarnya itu bukan agama, cuma keputusan politik saja supaya raja-raja Eropa itu diakui, oh aku hebat bisa memperebutkan tanah suci gitu, tanah apa Nabi Isa kalau Muslim, Nabi Isa Pak, kalau di perspektif kaum Kristen itu tanahnya apa Yesus itu diperebutkan oleh aku apa yang memperebutkan tanah suci ini gitu loh, yang mempertahankan Iya. dan mengambil kembali gitu mengambil kan. kembali. Ya. Jadi sebenarnya konflik ini bukan konflik agama ya tiga, ini konflik gara-gara masalah politik yang dibalut oleh agama supaya banyak yang itu ya mensupport itu. Jadi kalau sejarahnya Crusade sendiri ya, kan itu Crusade itu banyak kali ya diulangi berapa kali ya, berulang-ulang kali. Nah, jika kita lihat Crusade itu lambat laun akan jatuh, maksudnya jatuh ya kayak useless gitu, kayak bukan sudah tahu mereka nih Sudah bukan berkali-kali ya, sudah Iya. berkali-kali berupaya untuk mengambil kembali tanah suci ya, daerah itu, jadi mungkin dukungannya semakin menurun gitu ya, Iya. moralnya juga ya. moral. Iya. Ya, jadi gini, mereka tuh sudah tahu, masyarakat luas sudah tahu bahwasannya Crusade ini bukan agama sebenarnya, cuma ada masalah politik yang dibalut agama saja. Makanya lambat laun Crusade ini turun. Nah, waktu Crusade gagal, tanah Levant ini beberapa kali dikuasai oleh beberapa kekhalifahan, yaitu pertama itu ya Ayyubids, yaitu termasuk Salahuddin yang terkenal ya kayak Mandate of Heaven tuh filmnya yang terkenal itu film-film Crusade. Nah, itu based on real life. Jadi Salahuddin itu beliau ini berhasil untuk memperebutkan tanah Levant dari tanah Crusade yang mempersekusi warga Muslim, bahkan warga Yahudi di sana. Dan Salahuddin ini beliau ini kayak tidak dendam akan hal itu. Salahuddin beliau ini kayak kembali lagi ke zamannya Nabi, hidup berdampingan secara secara bersama tiga agama ini. Jadi zaman-zamannya kekhalifahan itu kembali lagi tanah Levant nih, Yerusalem itu kembali lagi hidup damai tiga agama tersebut, tidak ada masalah. Jadi time skip beberapa tahun kemudian, beberapa era ya, berapa ratus kemudian abad, ceritanya itu tanah Levant sudah dikuasai Ottoman Turki, Utsmani. Nah, di sini mungkin kita akan masuk ke konflik satu abad lebih ini. Jadi dalam beberapa tahun beberapa era ya, bahkan abad itu tanah Levant itu telah dikuasai oleh Ottoman, kerajaan Ottoman. Ya. Kalau di sini ngomong Utsmani lah di sini bahasa Indonesianya. Dikenal dengan Turki ya. Turki Utsmani. Jadi, nah beberapa era itu tanah Levant ini dikuasai oleh sultanan itu, khalifah lah kita ngomong. Di sana itu mereka hidup berdampingan tiga. Time skip pada saat perang dunia ke-1. Ini mulai modern ya, modern. Iya. Nah, jadi time skip kan. Time skip langsung ke era modern saja. Nah, jadi Prancis, kan dari Prancis. Jadi kan Ottoman tuh kekuasaannya di Middle East ya, dan luas ya, Ottoman ini luas sekali. Setelah perang dunia pertama itu kan kalah ya. Ya, kalah itu di wilayahnya jadi berkurang, yang jadi Turki sekarang. Jadi yang luas sekarang jadi cuma Turki gitu ya, bagian Turki yang modern sekarang. Nah, itu gimana itu? Salah satunya daerah Israel Palestina itu kan. Jadi ceritanya gini, negara Ottoman itu sudah menjadi Turki kan, kalah. Jadi semua wilayahnya yang luas itu diambil oleh negara kolonial paling besar, yaitu Prancis dan Inggris. Nah, di sini
Prancis dan Inggris tuh kayak sudah membuat suatu perjanjian untuk bahasa Inggrisnya tuh scramble the Middle East. Jadi kayak Mengacak-ngacak. ya mengacak-ngacak lah, mengatur Mengacak Timur iya. Tengah gitu. Seenak apa ya? Seenak Kemauannya. seenak kemauannya tuh ngatur-ngatur gambar di Oh ya, draw border siapa ya? Iya. Apa dibelah-belah sendiri ya. belah-belah sendiri. Menggarisi peta gitu ya. Iya. Membuat peta sendiri ya. Sendiri. Jadi mereka tuh seenak kemauannya mereka sendiri untuk ya tidak peduli itu suku apa itu mereka tidak peduli, kayak asal gambar aja di sini. Iya. Nah, itu dari hal tersebut itu yang memunculkan kebanyakan konflik modern di era ini, termasuk ya Palestina tersebut. Iya. Nah, setelah Ottoman kalah, negara Levan ini, daerah Levan ini ya termasuk ya Yordania, Palestina, Israel dan Lebanon ini itu dikuasai oleh Inggris. Nah, dan di sini mungkin kita akan masuk membahas konflik 1 abad ini ya, konflik kontroversial ini. Jadi awal mulanya itu Inggris itu di kaum Yahudi ya, Jews itu sudah ada kan di tanah Levan ini. Sudah ada mulai dulu zaman-zaman Nabi dan zaman Ottoman sudah ada, mereka sudah hidup berdampingan lah. Iya, betul. Nah, akan tetapi di Jewish inilah Yahudi ini bukan di Levan ternyata guys. Jadi di seluruh dunia tuh ada banyak diaspora Yahudi yang mungkin di Eropa itu mendirikan gerakan Zionis apa relevan. Nah, ini Ya. Nah, terima kasih ya disebutkan oleh teman saya Mas Dipa ini seperti yang dikatakan sebelumnya ya. Jadi itu Yahudi itu tidak hanya di tanah kelahirannya saja di Levan. Jadi itu banyak ya seperti Islam ya. Yahudi itu menyebar di seluruh dunia lah. Diaspora. Nah, di sini ya, seperti yang aku baca di beberapa literatur akademik dan literatur histori, kaum Jewish ini tuh dipersekusi guys di luar ya. Seperti salah satu yang terbesar itu Holocaust waktu Perang Dunia II. Itu menjadi pencetus kaum Yahudi ini tidak merasa belongingnya tidak ada di dunia karena persekusi terus, akhirnya menumbuhkan rasa ingin homeland sendiri. Itu salah satunya Israel, salah satu daerah yang ingin diambil kembali gitu lah, untuk khusus Yahudi, yaitu adalah gerakan Zionis. Nah, itu gimana itu? Nah, jadi ya benar, salah satu mungkin puncak persekusi kaum Yahudi ini di Holocaust. Tapi sebelum jauh dari Holocaust sendiri, mulai zaman-zaman kolonial, zaman-zaman Middle Age itu mereka tuh dipersekusi di Eropa, kayak mereka tuh tidak diterima di berbagai negara. Jadi lambat laun mereka tuh lebih tepatnya pada 1890-an ya. Itu ada sebuah kayak tokoh Yahudi di sini yang merasa kayak sudah capek ya melihat kaumnya tuh dipersekusi, kaumnya tuh tidak diterima di mana-mana di Eropa. Jadi bapak ini ya, beliau ini bisa disebut Bapak Zionis ya, itu orang yang menciptakan ideologi Zionisme. Jadi bapak ini beliau ini menciptakan suatu ideologi ya, benar kata Dadi, merasa kayak kaum Yahudi ini harus punya rumah sendiri lah. Dikarenakan di mana-mana mereka tuh seperti kayak tidak diterima, tidak di welcome lah. Jadi dari persekusi beberapa tahun ya, setelah lamanya itu menciptakan suatu ideologi yang akhirnya sudah capek lelah, akhirnya mereka ingin rumah sendiri, tempat mereka sendiri, tempat surganya para Yahudi, yaitu mencetuskan ide Zionisme. Nah, kata Zionisme itu ada artinya guys, Zion. Iya, Zion. Ya, Zion itu adalah tanah tanah Promised Land, tanah yang dijanjikan, surganya. Zion, yaitu Yerusalem. Nah, di sini di sini jadi kenapa Zionisme itu sudah muncul, bahkan sudah muncul sebelum Perang Dunia ke-1. Nah, kebetulan Ottoman kan sudah kalah, dan kebetulan tanah Levan ini dikuasai oleh Inggris waktu itu. Nah, kebetulan sekali ini dari aku baca beberapa literatur akademik dan literatur berita internasional ya, seperti Reuters dan sembarang kalir. Itu kenapa sih kok bisa ya? Kenapa ya? Inggris itu tiba-tiba kayak mindahin para Jews ini yang Yahudi di luar
apa ya, di luar yang Levan itu di Eropa itu kenapa kok tiba-tiba ada keinginan mindahkan mereka ke Palestina itu. Nah, jadi itu ada satu alasan besar di sini. Jadi Apa itu? nah, jadi ini setelah saya baca dari literatur akademik ya. Nah, itu ada suatu sorry to say ini mungkin agak apa ya, sensitif lah. Saya baca itu ada suatu kepercayaan Kristiani evangelik kalau evangelikal. Iya, evangelikal itu mayoritas kan berada di Inggris kan. Ya. Nah, itu kebetulan mereka tuh percaya bahwasanya jika mereka menaruh warga Yahudi, Jews ini kembali ke tanah kelahiran mereka percaya bahwasannya itu akan membuat tanda kutip Yesus itu turun ke bumi. Nah, itu kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka. Dan itu kuat di Inggris. Jadi mereka itu percaya kalau jika mengembalikan kaum Yahudi ke tanah aslinya, itu akan apa tadi? Akan membuat Nabi Isa atau Yesus itu turun ke jadi bumi mempercepat lagi. Ya. Oke. Nah, itu kepercayaan mereka, bukan tidak semua kaum Kristiani ya. Itu Kristiani evangelik ya. Evangelikal. Ya, evangelikal. Nah, itu kepercayaannya mereka. Jadi jika Nabi Isa tanda kutip Yesus ini turun, mereka tuh akan seperti kayak diangkat langsung ke surga dan semuanya tuh akan dihukum selamanya. Nah, itu kepercayaannya mereka lah. Bukan tidak semua Kristiani ya, hanya itu semacam kayak ya mazhab lah. Mazhabnya Inggris. Waktu kan kalian tahu sendiri kan banyak mazhab juga, Islam juga banyak mazhab. Nah, kebetulan ini ada yang pertama itu sebenarnya kayak fate lah, kayak takdir ya, sebuah takdir ya. Kayak kebetulan Ottoman kalah dan kebetulan Levan ini berada di Inggris, tangannya Inggris, dan kebetulan ada satu tokoh bapak Yahudi ini yang menciptakan Zionis. Jadi kayak juga mungkin nanti akan kita sambungkan ke faktor luar, yaitu mungkin nanti akan membahas tentang yaitu Rothschild. Nah, Rothschild ini suatu tokoh di Amerika Serikat ya? Oh bukan, Rothschild ini kayak suatu keluarga besar yang kaya. Oh iya, oke. Kaya. Bisa mendengar Rothschild Bank gitu ya, yang memegang saham-saham gitu ya. Rothschild Bank, Rothschild Family itu. Mereka tuh sudah tumbuh mulai dari zaman-zaman Napoleon. Yaitu mereka tuh lebih tepatnya sudah mulai tumbuh dari perang Waterloo. Waterloo, akhir-akhir Napoleonic War kan. Mereka tuh jadi kayak meminjamkan uang mereka dan membuat bank-bank di kota besar. Kan waktu itu Eropa terpuruk sekali, ya itu mereka kayak is free real estate lah. Kayak kesempatan mereka kan. Nah, itu ada kasusnya mungkin, tapi kita akan fokus ke kenapa sih Inggris tiba-tiba nih kok mau naruh semua kaum Yahudi itu membuat rumah mereka sendiri di Yerusalem. Nah, itu karena ada dua faktor. Mereka tuh pertama kepercayaan mereka, agama mereka, dan Inggris sendiri itu ada suatu tokoh yang membuat Yahudi di Eropa ini merasa pengen punya rumah sendiri. Nah, itu jadi dua faktor tersebut jadi satu membuat keputusan kerajaan Inggris ini ingin memindahkan, membuat relokasi, merelokasi kaum Yahudi ke Zion ini tanah yang dijanjikan lah, Promised Land. Nah, jadi Inggris yang dari Inggrisnya percaya bahwasannya jika menaruh kaum Yahudi ke tempat kelahirannya mereka, dan di sisi lain kaum Yahudi yang di Eropa ini merasa senang ada kesempatan kan ini. Kesempatan. Jadi ini dua faktor yang sangat mendorong mendorong gitu loh. Nah, jadi dari situ, dari kedua hal tersebut, makanya muncul yaitu Balfour Agreement. Apa itu Balfour Agreement? Ini saya ceritakan. Nah, oke, kita akan membahas